Jelang berakhirnya insentif PPN sektor properti, apakah pelaku bisnis hunian membutuhkan banyak booster untuk bisa berlari kencang di tahun ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua DPP REI Indonesia Raymond Ardan Arfandi. Selamat sore Pak Raymond. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak, langsung aja kita mulai diskusinya Pak. Seperti apa geliat sektor properti seiring dengan melandainya pandemi COVID-19? Baik, tentu yang pertama tentu patut kita syukuri bahwa pandemi COVID-19 sudah melandai, menurun, bahkan cenderung untuk bisa berhenti, yang seperti sudah diidamkan oleh semua masyarakat Indonesia bahkan dunia. Nah, seiring dengan melandainya pandemi COVID-19, tentu teman-teman yang ada di pengembang, utamanya real estate Indonesia, sudah mulai bergeliat kembali untuk mulai membangun. Karena yang dulu kita takutkan itu kalau kita membangun kemudian tidak ada pembelinya, Mbak, gitu loh. Jadi tentu kita sambut dengan baik sekali dengan adanya penurunan pengaruh pandemi COVID-19 ini. Gitu. Oke, apakah pemulihan ekonomi ini seiring dengan kebangkitan sektor properti, Pak? Ya, seperti kita ketahui bersama dulu bahwa dengan adanya pandemi ini otomatis sektor ekonomi sangat terganggu. Ya, kalau sekarang pandemi sudah melandai, ekonomi sudah mulai baik, dan tentu properti sebagai salah satu penunjang, sektor penunjang utama di bidang ekonomi tentu juga akan membaik dan akan mendukung pemulihan ekonomi. Gitu. Oke, kedepannya nih Pak, tren penjualan properti residensial ini saat ini seperti apa? Nah, kalau kita bicara properti residensial, tentu itu mengenai kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ya, kembali saya utarakan bahwa kebutuhan rumah masyarakat itu sebenarnya ada dua jenis. Ada satu sifatnya needs atau kebutuhan, satu lagi sifatnya investment. Ya, jadi kita yakin bahwa dengan ekonomi membaik, teman-teman tadi masyarakat tadinya yang meninggalkan segmen investment itu sudah mulai melirik kembali untuk membeli atau mencari properti-properti yang baik, punya nilai jual yang baik, sehingga bisa diinvestasikan. Yang selama ini hanya yang berjalan bagus hanyalah yang hanya kebutuhan, hanya yang needs. Yang investment boleh dibilang sangat melandai. Nah, khusus untuk residensial, tentu masyarakat punya banyak pilihan. Memang salah satu kendala kalau sistem vertical housing itu hanya banyak berlaku di kota-kota besar. Kalau residensial itu di daerah-daerah kebanyakan masih memilih pada tipe ke residensial karena lahannya masih sangat banyak, gitu ya. Tapi pada prinsipnya semua teman-teman pengembang oke-oke saja, mau vertical housing, mau residensial itu juga oke-oke saja, gitu loh. Oke, tadi Bapak menyebutkan ada segmen investment yang melandai ya Pak. Ini alasannya kenapa Pak? Ya, karena pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan ekonomi yang melandai otomatis mempengaruhi keinginan investasi daripada masyarakat ataupun pemodal-pemodal. Ya, kalau dulu mereka yakin investasikan uangnya di bidang properti, karena yakin dalam setahun akan mengalami peningkatan karena pergerakan ekonomi juga kencang. Ya, dan ini memang sifatnya berantai ya. Contoh misalnya saya ambil contoh di dunia pertambangan. Kalau pertambangannya itu bagus berjalan, otomatis banyak perputaran uang. Uang salah satu dilarikan jaga properti, gitu loh. Berarti yang saat ini sedang meningkat ini adalah segmen untuk end user ya Pak ya? Ya. Baik. Ya. Pak, bagaimana sih Pak pelaku sektor properti ini mendorong penjualan hunian di kala era suku bunga rendah ini udah mulai akan segera berakhir Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa suku bunga rendah itu adalah semacam insentif yang disiapkan pemerintah untuk menunjang membangkitkan kembali ekonomi properti. Ya, otomatis kalau melandainya pandemi ini mungkin insentif itu akan dihilangkan kembali gitu ya. Nah, pengembang sekarang memanfaatkan kesempatan atau momen ini untuk bagaimana secepatnya kita memanfaatkan momen ini menjual properti-properti yang masih ada, yang masih sisa, dengan memanfaatkan sistem insentif yang masih ada, yang masih berlaku oleh pemerintah gitu loh. Oke. Ini kan angka COVID-19 sekarang udah mulai meningkat lagi Pak. Ada nggak sih Pak harapan insentif ini diperpanjang atau mungkin ada harapan insentif lainnya di luar PPN DPP atau pelonggaran-pelonggaran yang dikeluarkan oleh BI? Kalau boleh memilih Mbak, saya lebih memilih supaya COVID-nya jangan naik lagi daripada insentifnya dipertahankan, gitu ya. Tapi saya yakin bahwa kenaikan COVID ini tidak akan lama. Ini mungkin hanya sedikit saja ada sedikit gejolak, tapi mudah-mudahan kekuatan tubuh
masyarakat Indonesia sudah membaik semakin kuat dan pengaruh pandemi ini tidak akan berpengaruh dalam jangka waktu yang cukup lama, gitu loh. Oke, baik Pak Raymond, jangan kemana-mana dulu Pak Raymond, diskusi kita masih akan berlanjut sesaat lagi. Dialog Properti Festival pemirsa 2022 akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Properti Festival.